marilah kita ikuti bersama ceramah ilmiah yang akan disampaikan oleh Saudara Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD, SHSUMIP. Kepada Pak Mahfud MD, monggo dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ah hudah wa ba'dah. Yang terhormat Ibu Gubernur Dr. Hajah Khofifah Indar Parawansa, kemudian Wakil Gubernur Bapak Dr. Haji Emil Elistianto Dardak, beserta Ibu Gubernur, Wakil Gubernur, kemudian pimpinan, dalam hal ini Ketua DPR dan seluruh pimpinan DPRD Jawa Timur, pimpinan sidang, anggota DPRD, Muspida dan Muspida Plus, ada dari Kodam, ada dari Mapolda, kemudian pengadilan, kejaksaan, dan seluruh unit-unit vertikal yang hadir di sini serta para hadirin sekalian. Izinkan saya sesuai dengan waktu yang diberikan kepada saya menyampaikan beberapa hal untuk renungan. Pertama, mari kita bersyukur karena pada hari ini Provinsi Jawa Timur tepat berusia 80 tahun. Sama dengan usia kemerdekaan Republik Indonesia. Kita berkumpul di sini untuk berulang tahun memperingati hari lahir Jawa Timur yang ke-80 itu. Biasanya ulang tahun itu isinya adalah kontemplasi dan kemudian berefleksi. Kontemplasi itu apa? Kontemplasi bertanya bagaimana dan mengapa kita hadir. Bagaimana dan mengapa Jawa Timur ini ada. Kemudian sesuai dengan topik, kita akan bicara dalam satu tema tangguh, Jawa Timur tangguh dan terus bertumbuh. Saudara, saya ingin menyampaikan beberapa hal untuk kita renungi. Pertama, bagaimana kita tumbuh bersama Indonesia. Kemudian, bagaimana kita mempertahankan Indonesia ini dengan tangguh dari sisi Jawa Timur. Begini, Jawa Timur ini, saudara, mempunyai peran sejarah penting bagi kelahiran dan pertumbuhan Indonesia secara tangguh. Karena begini, karena kita sudah tahu kita ini semua, tapi karena kita harus kontemplasi, mari kita ingat. Ketika Indonesia akan merdeka, dan baru merdeka, sesuai dengan hukum internasional yang berlaku pada saat itu, sebenarnya Indonesia itu tidak bisa merdeka. Karena menurut konvensi internasional Liga Bangsa-Bangsa, sekarang namanya Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi 1938 bunyinya begini: negara-negara bekas jajahan yang penjajahnya kalah di dalam Perang Dunia Kedua harus membuat status quo di negara jajahannya, di negeri jajahannya, dan mengembalikan kepada penjajah sebelumnya. Ini hukum internasional pada waktu itu. Jadi hukumnya itu ketika Jepang dinyatakan kalah dan dibom Hiroshima dan Nagasaki, Indonesia ini harus dikembalikan ke Belanda. Karena Jepang dulu merampas Indonesia dari Belanda. Nah, tetapi kita pada waktu itu melakukan kemerdekaan secara sepihak, tanpa serah terima resmi dari pemerintah Jepang maupun pemerintah Belanda. Indonesia itu kemudian menyatakan merdeka sendiri, sehingga tidak diserahkan oleh siapapun. Nah, itulah sebabnya, saudara, memang sejarahnya dramatis.
Lalu dari mana Jawa Timur ini berperan? Begini, ketika Bung Karno dan Bung Hatta dan Pak Rajiman pulang dari menghadap panglima tertinggi pemerintahan di Asia Tenggara di Dalat, itu kan kamu silahkan merdeka. Kira-kira pembicaraan merdekaannya itu dilakukan pada tanggal 22 Agustus. Sesudah dihitung sampai di Indonesia tanggal sekian, rapat tanggal sekian, 22 Agustus atau paling lambat 24 Agustus merdeka. Tapi begitu mendarat di Indonesia, para pemuda itu minta Bung Karno dan Bung Hatta merdeka sekarang juga. Bung Karno tidak mau, Bung Hatta tidak mau. Tunggulah seminggu. Itu tanggal 13-14 peristiwa. Tunggu seminggu. Karena apa? Saya sudah janji nih kepada pemerintah Jepang bahwa saya akan merdeka sesudah rapat dengan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, dan itu perlu waktu mengumpulkan panitia persiapan kemerdekaan itu dari seluruh Indonesia. Kita mempersiapkan segala perangkatnya. Tapi para pemuda itu mengutip konvensi LBB, Liga Bangsa-Bangsa. Pada waktu itu yang kemudian menemui Bung Hatta itu antara lain Subadjo Sastro Satomo dan Subianto Joyokusumo. Pamannya Pak Joko, Bapak Prabowo Subianto. Itu Subianto itu nama pamannya. Ayahnya sendiri namanya Sumitro. Mendesak kepada Bung Karno dan mengatakan harus merdeka sekarang. Karena kalau kita menunggu persetujuan Jepang, kemerdekaan kita tidak ada gunanya. Bung Karno, Bung Hatta mau diculik. Sudah diculik, ada kesepakatan lah. Ya sudahlah merdeka besok gitu cepatnya. Tahu enggak? Ketika Indonesia akan menyatakan kemerdekaan tanggal 16 Agustus itu, pemerintah Jepang mengancam. Kalau kamu merdeka, akan kami sikat, kata Imamura. Kami sikat. Lalu Bung Karno bilang, apakah kalau anak-anak muda sekarang berkumpul dan memproklamasikan kemerdekaan di tanggal 16 Agustus ini, apakah masih akan disikat dulu? Akan kami tembak. Ini kata Jenderal Imamura. Tapi mereka tetap berkumpul. Ya. Pada malam itu merumuskan kemerdekaan selesai jam 3 pagi, baru tanggal 17 Agustus menyatakan proklamasi kemerdekaan. Tahu enggak? Sesudah itu Belanda mau masuk lagi. Atas dasar apa masuk lagi? Indonesia tidak boleh merdeka. Jepang tidak boleh membiarkan Indonesia merdeka. Belanda sudah membentuk pemerintahan pengasingan pada waktu, namanya NICA di Australia. NICA itu Netherlands Indies Civil Administration, pemerintahan sipil, pemerintahan Hindia Belanda, dikendalikan dari Australia. Nah, dalam keadaan begitu, dunia internasional harus mendengar bahwa Indonesia ini merdeka sendiri. Indonesia ini merebut dan akan melawan siapapun yang masuk kembali ke Indonesia. Disinilah Jawa Timur tampil. Ketika pemerintah pusat sedang terdesak, berbagai kekuatan kocar-kacir, Jawa Timur melakukan perlawanan dalam apa yang disebut jihad. Fisabilillah, sehingga lahirlah peristiwa 10 November itu. Itu dari Jawa Timur. Tahu? Sesudah Jawa Timur menyatakan perang, bahkan membunuh Malabi pada waktu itu, saudara, PBB mulai mendengar, oh iya tuh, ada sebuah negeri di mana rakyatnya minta merdeka, dan kemerdekaan itulah hak setiap bangsa. Lalu PBB mulai, kalau begitu jangan memerdekakan dulu dong, gitu, jangan merdekakan dulu. Sampai akhirnya di bulan Februari pemerintah pusat itu meninggalkan Jakarta karena akan dibunuh dan kita tidak punya senjata. Dilindungi dan ditampung oleh Sri Sultan Hamengkubuwono di Yogyakarta. Dari peristiwa 10 November itulah kemudian pembicaraan tentang kemerdekaan Indonesia masuk ke dunia internasional,
Sehingga ada perjanjian Romroyen, perjanjian Linggarjati, konferensi Megabundar, sampai akhirnya sesudah 4 tahun lebih 3 bulan berperang, akhirnya secara internasional Belanda pun mengakui Indonesia merdeka. Itu dimulai dari Jawa Timur, saudara sekalian. Nah, oleh sebab itu kalau kita memperingati Jawa Timur untuk yang ke-80 ini, apa yang pertama-tama harus diingat? Indonesia ini atau Jawa Timur ini adalah bagian dari keindonesiaan kita. Kalau tidak ada Jawa Timur pada waktu itu, kira-kira masih lama, bahkan mungkin sudah dijajah kembali di Indonesia. Ketika tidak ada orang dimanapun pada waktu mengatakan kami akan lawan Belanda. Pemerintah pusat pun sudah mau diculik, dibawa lari ke Yogyakarta, dilindungi oleh Sultan, karena pada waktu itu menurut pemerintah Belanda, daerah istimewa Yogyakarta itu adalah satu-satunya daerah dengan otonomi khusus yang punya hubungan langsung ke Belanda. Sehingga dia perlindungannya juga kuat. Nah, saudara sekalian, oleh sebab itu, satu, mari kita jaga keindonesiaan kita ini. Karena Indonesia ini tumbuh. Ya. Tumbuh dan tangguh. Ini apa yang diminta judulnya kepada saya, tangguh dan terus bertumbuh. Tadi Jawa Timur sudah berhasil membawa dan menunjukkan ketangguhan Indonesia untuk melawan, sehingga pada akhirnya Indonesia merdeka sepenuhnya 100% berdasar ukuran-ukuran ilmu. Negara itu kan merdeka satu kalau ada rakyatnya, udah dibangun oleh kita bersama-sama. Yang kedua, ada daerahnya, ada namanya Hindia Belanda. Ada pemerintahnya, ada karena kita merdeka. Tetapi pemerintah itu lemah sehingga perlu ukuran yang keempat. Ya, pengakuan dari negara lain. Dan tahun 49 pengakuan itu baru diperoleh secara utuh. Meskipun sejak tahun 45 ada pengakuan-pengakuan dari negara lain tapi lemah. Terutama dari negara Liga Arab, itu datang pertama-tama, Mesir datang pertama-tama, tapi tetap aja secara internasional masih harus berunding, masih apa gitu, sampai tahun 49 dengan perjanjian Megabundar Indonesia diakui kemerdekaannya. Nah, saudara sekalian, lalu nilai-nilai apa yang harus kita jaga kalau kita ingin membangun Indonesia ini? Dan Indonesia sudah tumbuh ini, saya sudah menunjukkan ketangguhan pertumbuhannya. Coba lihat sekarang, Indonesia sekarang ini sudah memiliki catatan 8 presiden. Dan dari 8 presiden itu 4 dari Jawa Timur, 3 dari Jawa Tengah, 1 dari Sulawesi Selatan. Bung Karno, Gus Dur, Mbak Mega, SBY itu Jawa Timur. Jawa Tengah tuh Soeharto, Pak Soeharto, Pak Jokowi, Pak Prabowo, Jawa Tengah. Lalu yang Sulawesi Selatan itu Pak Habibie. Nah, jadi Jawa Timur itu sudah memberi separuh dari jumlah presiden itu dari Jawa Timur. Dan itu harus kita jaga, martabat peran itu. Martabat peran Jawa Timur itu harus dijaga. Lalu Indonesia sekarang tumbuh. Tumbuh tadi Bu Gubernur sudah melaporkan pertumbuhan yang sangat bagus. Dan itu akan lebih menakjubkan lagi jika dikaitkan dengan sejarah. Bagaimana kita bertumbuh dari waktu ke waktu. Tumbuh dari waktu ke waktu tuh, saya selalu mengasumsikan begini. Pada saat Indonesia belum merdeka, mungkin lebih dari 95% rakyat Indonesia itu miskin. Ya, pada waktu itu kan yang boleh sekolah itu yang dapat kerjasama khusus dengan Belanda, anak-anaknya priayi, bupati,
itu boleh sekolah lalu menjadi pegawai-pegawai kecil. Sehingga rakyat yang sebagian besar itu 95% miskin. Tapi coba begitu Indonesia merdeka, Bung Karno menjadi presiden di tahun 66, saudara. Orang miskin di Indonesia itu sudah turun menjadi 56%. Merdeka 20 tahun, berarti 44% dientas dari kemiskinan. Sudah itu, Bung Karno jatuh, naik Orde Baru. Tahun 66 nih. Pak Harto memerintah sampai tahun 98. Berapa sisa orang miskin itu yang tadinya 56%, tinggal 18%. Ada reformasi. Reformasi dimulai dari Habibie, Gus Dur, SBY dulu. Berapa? Ketika Pak SBY berhenti jadi presiden, orang miskin tinggal 11,7%. SBY diganti oleh Pak Jokowi. Saudara sekalian, orang miskin di Indonesia sesudah 2 periode dipimpin Pak Jokowi tinggal 7,8%. Jadi ini yang harus disyukuri, jangan marah-marah melulu. Jangan marah-marah melulu. Ini dari pemerintah ke pemerintah terjadi kemajuan, terjadi tumbuh dan berkembang. Sampai akhirnya khusus Jawa Timur, tadi sudah dilaporkan oleh Ibu Gubernur. Nah, oleh sebab itu, maka nilai-nilai yang harus kita jaga untuk menjadikan Jawa Timur sebagai salah satu motor yang kuat bagi kemajuan Indonesia. Pertama, menjaga keberagaman. Penyakit yang paling membahayakan, yang menjadi kanker bagi kehidupan satu bangsa, itu karena mereka tidak mau menerima keberagaman. Nah, Indonesia dan Jawa Timur itu adalah merupakan melting pot. Sebuah taman kecil yang menggambarkan keindonesiaan kita. Berapa? Coba bayangin. Saya cerita dulu. Afghanistan itu, saudara, Afghanistan itu memiliki 7 suku bangsa. Tapi mereka bertujuh saling berperang. Bayangkan Anda, Indonesia mempunyai 1360 suku bangsa, tapi kita bersatu untuk bersama. Bayangin, 7 saja pecah, kita 1360 bersatu menjadi Indonesia. Dan itu dicontohkan dalam sebuah pot kecil yang bernama Jawa Timur, karena Jawa Timur itu berbagai suku, agama, dan ras. Itu lengkap. Jawa Timur bisa memberikan itu kepada Republik. Oleh sebab itu jangan biarkan kalau ada bibit-bibit perpecahan karena perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan ras. Itu jangan. Apalagi bicara suku, tidak ada lagi ke depannya itu suku, saudara. Waktu saya kecil dulu, KTP itu orang ada suku, ada agama, ada suku. Suku itu suku Madura, suku Jawa, suku Batak ditulis. Sekarang tidak ada lagi. Kenapa? Apa itu mau dilebur paksa? Tidak. Karena dengan Indonesia merdeka, peleburan itu terjadi dengan sendirinya. Orang Jawa, Bu Gubernur, kawin dengan orang Sulawesi Selatan. Coba anaknya mau disebut Bugis apa? Jawa. Nggak bisa. Anak saya nih, orang Madura, kawin dengan orang Jawa. Anak saya tidak bisa disebut orang Madura, tidak bisa disebut orang Jawa. Lalu anak saya ini kawin lagi dengan orang Sunda, tambah lagi nih. Sehingga pada suatu saat, saudara, itu amat sangat ketinggalan dan kuno. Kalau kita akan terpecah belah hanya karena suku. Nah, sekarang orang Indonesia pun sekolah ke luar negeri sudah bawa suami pulangnya. Anaknya tuh suku apa coba? Nggak ada.
kawin ke Australia, bawa istri di sana, pulang, jadi Indonesia juga kan anaknya. Suku apa? Tidak ada lagi. Sehingga pada saatnya ini harus hilang. Tinggal Indonesia, lalu dijaga keberagamannya itu di dalam perkembangan dan pembangunan budaya-budaya kita. Itulah yang kemudian menimbulkan yang namanya di dalam subideologi Indonesia itu namanya gotong royong. Beda nih. Madura, Jawa, Batak, Aceh dan sebagainya. Kita punya Indonesia bersama kan? Orang Madura, Mahfud orang Madura, tidak boleh bilang saya orang Jawa. Tapi boleh bilang saya orang Madura. Bu Khofifah atau Pak Emil tidak boleh jangan saya orang Madura, nggak bisa. Bu Khofifah bukan orang Madura, orang mana? Orang Jawa. Saya orang Madura. Tapi kita sama-sama bisa menyebut Bu Khofifah, Pak Emil, Pak Mahfud, Pak Musyafa itu adalah orang Indonesia. Bisa kan? Bisa. Jadi kita jaga nih keindonesiaan kita. Jangan lagi berpikir suku. Mari bangun bangsa dan negara ini dengan sebaik-baiknya. Lalu nilai kejuangan yang harus dibangun tadi, keberanian yang luar biasa yang diwariskan dari tadi Bu Khofifah menyebut Bumi Majapahit. Sebenarnya Jawa Timur itu sudah ada sejak Majapahit. Tetapi kita bicara dalam konteks keindonesiaan sekarang umurnya baru 80 tahun. Kalau dihitung dari zaman berdirinya Majapahit, Jawa Timur ini sudah berumur lebih dari 1100 tahun. Tapi kita mulai dari Indonesia Merdeka tadi dengan mewarisi nilai-nilai kejuangan dari Majapahit, lalu kemudian membangun kebersatuan kita sebagai bangsa yang disebut Indonesia. Nah, oleh sebab itu keberanian menjaga negara ini agar bertumbuh ya dan selalu tangguh itu harus selalu dimotori oleh Jawa Timur. Itu penting Jawa Timur ini. Lalu jaga apa? Jawa Timur itu mempunyai sifat keberanian, tapi juga mempunyai sumber kehidupan budaya kita yang mengajarkan akhlak dan kesantunan. Akhlak dan kesantunan, hidup apa adanya dengan kesederhanaan, itu harus diakui, saudara. Dimulai itu dari pesantren-pesantren. Jawa Timur ini kaya dengan pondok pesantren. Kembangkan itu. Nilai-nilai akhlaknya. Saudara, saya lulusan pesantren. Dulu di zaman ayah saya kecil, waktu saya kecil, orang tidak pernah membayangkan kok pesantren bisa ikut memimpin negara. Tidak ada. Tapi seorang tokoh dari Jawa Timur, namanya Wahid Hasyim, pada tahun 1952 itu membuat surat keputusan bersama Menteri Pengajaran, pada waktu itu namanya Bahadur Johan, Menteri Pendidikan dan Pengajarannya Bahadur Johan, Menteri Agamanya Wahid Hasyim membuat SKB. Isinya apa? Pendidikan pesantren harus dihargai sama dengan pendidikan umum. Karena sampai tahun 50 itu pendidikan pesantren tidak diakui, punya aliyah, punya sanawiyah, punya itu tidak diakui. Padahal pinter-pinter juga. Nah, saya produk pendidikan tahun 70-an. Yang dulu mulai dari pesantren, mulai dari madrasah ibtidaiyah. Karena diakui untuk berkecimpung di bidang-bidang yang sifatnya umum. Sehingga sejak tahun 70-an, kira-kira 17 tahun sesudah Kiai Wahid Hasyim wafat, itu dari pondok pesantren itu sudah mempunyai dokter-dokter. Karena ijazahnya diakui itu bisa masuk ke UGM,
Bu Khofifah bisa masuk ke UNER, Emil Dardak bisa sekolah ke Jepang, saya bisa sekolah ke UGM. Dari masuk di situ, dan mulai tahun 70-an tuh banyak sarjana-sarjana yang lahir dari pesantren, dan ide itu lahir dari Jawa Timur bahwa pendidikan pesantren itu mampu bersaing. Tapi apa yang harus dijaga dari pendidikan pesantren itu, saudara? Yang harus dijaga adalah nilai-nilai kepesantrenan, yaitu kejujuran. Sehingga kalau ada apa masalah bangsa kita sekarang ini kan etika. Etika sudah lemah sekarang ini. Masyarakat saling caci maki tapi bersembunyi. Mengadu domba orang tapi bersembunyi dengan model TikTok gitu. Misalnya Bu Khofifah ini marahi anaknya. Kamu ini gimana sih? Kok bodoh banget? Itu padahal bilang sama anaknya. Lalu di sini saya bilang ke orang lain dalam forum lain, kamulah yang bodoh. Lalu dihadapkan ini. Padahal ini bicara sendiri, dihadapkan. Lalu ini bertengkar. Sekarang yang banyak di TikTok, di YouTube, itu yang seperti itu. Sudah akhlak. Akhlaknya lemah. Mari Jawa Timur sekarang mengajak kembali kehidupan kita di samping tangguh, terus bertumbuh, tapi juga menjaga nilai-nilai akhlak, kejujuran, kesetiaan kepada Republik ini, bahwa Republik ini dibangun atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi saudara, penting Jawa Timur, kita harus bangga menjadi Jawa Timur. Apakah dulu aslinya dari Jawa Timur atau tidak, kalau seperti TNI, Polri dan itu kan datang dari mana-mana. Tapi bisa masuk ke Jawa Timur dan bisa membanggakan Jawa Timur ini sebagai motor dan pagar serta fondasi kebersatuan Indonesia sampai masa-masa yang akan datang. Indonesia tentu banyak masalah-masalah yang dihadapi, terutama tadi akhlak dulu. Akhlak dulu. Saya sering bercerita begini, saya masih punya waktu 3 menit. Kan setengah jam janjinya. Saya sering bercerita begini. Pak Mahfud, Anda ini kenapa hidupnya begitu sederhana? Anda kan sudah pernah jadi menteri beberapa kali, anggota DPR, saya bersama Bu Khofifah dulu anggota DPR juga. Pernah menjadi ketua MK yang sangat ditakuti ketika itu. Tapi ya hidupnya begitu-gitu aja. Saya bilang, saya ini merasa sudah sangat kaya. Meskipun begini sudah sangat kaya, orang lain tidak banyak yang menikmati seperti saya, baik kekayaan material maupun tidak. Tapi semua yang saya punya itu dari gaji resmi. Sudah sangat kaya. Kenapa? Saya diajari tidak serakah. Saya sering bercerita gini Pak, ketika saya di pondok pesantren itu. Nama saya Kiai Mardian. Kiai Mardian itu adalah kiai yang mendirikan pondok pesantren. Sekarang itu ya Al-Mardiyah namanya. Waktu saya mondok dulu namanya Pondok Pesantren Somberlaga. Somberlaga itu sumber tempat berlaga, tempat pertarungan gitu. Begitu kiai itu meninggal, diubah nama pesantrennya itu Pondok Pesantren Al-Mardiyah di Madura sana, di baru maju sekarang. Ada laboratorium komputer, laboratorium bahasa sudah. Waktu saya dulu sangat sederhana pesantren itu. Dulu kiai-kiai itu membiayai pesantren sendiri. Dia punya tanah dirikan ini. Nanti santri-santri tidak usah bayar. Sudah itu ada yang rusak dibangun sendiri. Ada uang masuk ke kiai itu, uang masuk ke kiai. Orang ngasih bisyaro, biasanya ada bisyaro. Itu ditumpuk lalu membangun kamar pesantren.
Jadi jangan berpikir bahwa pesantren itu, kalau membangun pesantren harus punya bestek. Besaran tekniknya begini, arsiteknya begini. Di zaman itu tidak ada. Karena dia membangun sendiri dan tidak bisa pesantren itu lalu disuruh lepas ke sebuah institusi pada waktu itu namanya pengelola yayasan. Enggak, pada waktu enggak. Sehingga saya pada tahun 2010 membatalkan Undang-Undang Nomor 9 2009 itu Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan. Isi undang-undang itu begini. Setiap lembaga pendidikan harus mencatat seluruh keuangan yang masuk, membentuk badan hukum pendidikan dan diaudit oleh pemerintah. Apabila pengelolaannya tidak bertanggung jawab, lembaga pendidikan itu bisa dibubarkan atau diambil alih oleh pemerintah. Itu undang-undang Badan Hukum Pendidikan. Tujuannya bagus. Tapi waktu itu sebagai orang yang pernah duduk pesantren, wah kalau undang-undangnya begini, bubar nih pesantren. Mana pesantren kiai itu nulis sumbangan dari Pangdam sekian, dari Bu ini sekian. Nggak ada. Nggak dibukukan. Pokoknya uang numpuk, bangun kamar. Ada orang datang, Pak, pesantrenmu kok kurang tuh. Saya nyumbang semen nih 100 sak. Lalu ada yang nyumbang kayu dan bagaimana membukukan itu di pesantren. Dan itu diberikan kepada kiai. Oleh sebab itu tidak bisa juga orang secara sembarangan. Wah, pesantren itu tidak profesional. Nah ini, dulu pesantren itu perorangan. Cuma sekarang menjadi maju sesudah ada SKB-nya Kiai Wahid Hasim itu tadi. Jadi maju, mentereng dan sebagainya. Nah, sisa-sisa keperseorangannya itu, bahwa pesantren itu milik Kiai, itu masih banyak sampai sekarang. Nah ini Ibu Khofifah dan para anggota DPRD semuanya, ini yang harus direvitalisasi. Jiwa pesantrenan itu harus dijaga di Jawa Timur ini. Revitalisasi. Kalau tidak bagus, revitalisasi, perbaiki bersama. Ini tanggung jawab kita. Karena di pesantren itulah lahir orang-orang yang dididik untuk berakhlak. Saya tadi cerita kayak Mardian. Jadi waktu itu saya selalu diajak makan di rumah kiai itu. Tiap pagi mau diajak makan. Ini santri kesayangan rupanya. Ayo, Mahfud panggil, Mahfud tuh panggil. Saya makan. Nah, peristiwanya tuh ketika saya makan dimakan. Kiai sudah kenyang. Ayo makan lagi. Udah kenyang. Ayo makan lagi. Sehingga di hari ketiga atau keempat gitu, sesudah saya ajak makan terus, Fud katanya. Tahu enggak kamu? Kamu tadi makannya cuma segitu tuh. Sudah disuruh makan, dipaksa, mula-mula mau, tapi sudah itu tidak kuat juga kan? Karena kebutuhan makanmu hanya segitu. Oleh sebab itu kamu besok, kalau jadi pejabat jangan tamak. Kamu hanya makan segitu. Di mana kamu numpuk-numpuk harta? Di setiap provinsi punya rumah, di setiap ini punya lagi, mobilnya sekian, perusahaannya sekian. Itu bagus, bagus. Tapi itu jangan diperoleh dengan tamak. Kalau bisa hidup sederhana aja, secukupnya. Dan ingat, kamu harus hidup jujur. Kata orang Madura tuh, mun tak jujur, acur. Kalau kamu tidak jujur, hancur. Iya. Entah jujur, acur. Kalau kamu tidak jujur, nunggu waktu. Nunggu waktu. Sekarang selamat, besok enggak. Coba lihat, banyak sekarang gejala kan. Orang yang kemarin gagal gitu, enggak jujur. Sekarang, patternnya sudah tidak ada, kucar-kacir. Pada ketakutan. Nah, itulah yang diajarkan. Berlaku jujur aja, penuh integritas, itu yang diajarkan oleh masyarakat Jawa Timur. Antara yang diumumkan dan yang dikerjakan itu sama, itu integritas. Sehingga di sini akan timbul apa yang disebut idenya demokrasi itu kan 3, Pak. 1, liberté, égalité,
fraternity. Masyarakat harus diberi kemerdekaan dan kebebasan. Tapi untuk memberi kemerdekaan dan kebebasan itu harus ada kesamaan kedudukan. Kaya, miskin, tua, muda harus diperlakukan sama. Untuk apa itu? Untuk fraternity, untuk kebahagiaan, untuk kesejahteraan bersama. Nah, itu yang harus dilakukan. Terima kasih.